Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena pengakuan segelintir individu sebagai nabi dari waktu ke waktu bak cendawan di musim hujan, kemerosotan akidah ataukah sekadar pengulangan sejarah. Belum hilang dari ingatan kita munculnya dua buku kontroversi menembus gelap menuju terang, MG/MT, buah karya Muhammad Ardi Hussain, pembina Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam YKNCA, yang sempat menghebohkan umat Islam. Satu hal dari sekian banyak pembahasan kontroversial dalam buku tersebut adalah keterangan yang menyatakan ada Rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan berselang, gonjang-ganjing Ahmadiyah pun mengekor. Pangkal persoalannya juga sama. Aliran ini mengakui pula ada Nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep pemikiran seorang sufi besar abad pertengahan, Muhyiddin Ibnu Arabi, yang mengemukakan dalil tentang suksesi berkesinambungan nabi-nabi tak bersyariat sepeninggal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ditulis ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 1 karya John L. Esposito, telah menginspirasi pendiri Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad mendakwa dirinya sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya tak cuma karena alasan tersebut, melihat akidah umat muslim yang menurut Ghulam Ahmad telah merosot tajam sehingga membutuhkan pembaruan berikut tokoh pembarunya, maka Ghulam Ahmad yakin bahwa ia atas petunjuk Tuhan memang harus menyelamatkan umat Islam. Kasus Ahmadiyah belum mereda, tiba-tiba seorang dukun cabul dari Serang, Banten ikut-ikutan pula mengaku sebagai nabi lantaran katanya mendapat wangsit. Ardi Hussain, Ghulam Ahmad, dan si dukun cabul tentu hanyalah segelintir contoh dari sekian banyak orang-orang yang mengaku nabi. Persoalannya, ada yang terekspos, ada pula yang tidak. Dan ketiga orang tersebut pun tentu bukan pula orang yang pada awalnya tidak mengenal syariat dan akidah Islam sama sekali. Firman Allah ihwal posisi Muhammad sebagai nabi pamungkas. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Pastinya juga tidak mungkin tidak mereka ketahui. Hanya saja mereka melangkah terlampau jauh sehingga keberanian untuk mengakui sebagai nabi hakikatnya sama saja dengan tidak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin dan Allah sebagai ilah yang patut disembah. Kesaksiannya sebagai muslim runtuh lantaran syahadat mereka sebagai muslim tak bermakna lagi. Penegasan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 40 pun seperti tak didengar oleh mereka. Fenomena maraknya orang yang mengaku sebagai nabi sebenarnya bukanlah kabar baru. Dalam catatan sejarah Islam, beberapa saat pasca wafatnya Rasulullah, banyak bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan ada pula riwayat sejarah yang mengatakan bahwa semasa Rasulullah hidup pun nabi palsu sudah berani tampil. Dr. Ahmad Muhammad Hussain Haikal, penulis sejarah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebuah biografi dan studi analisis tentang permulaan sejarah Islam sepeninggal Nabi, menyebutkan bahwa setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, di kalangan Bani Asad misalnya, banyak yang mengakui Tulaihah al-Asadi sebagai nabi. Tulaihah dianggap nabi karena ia dapat meramal adanya tempat mata air tatkala golongannya dalam suatu perjalanan hampir mati kehausan. Seperti tak mau kalah, Bani Hanifah pun menyambut Musailamah al-Khazzab sebagai nabi ketika dengan berani ia mengutus 2 orang pengikutnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau
mengakui Musailamah sebagai nabi. Begitu juga nama Aswad al-Insi, tukang sihir yang dapat membuat macam-macam muslihat dan mempengaruhi penduduk dengan kata-katanya, serta pernah menguasai Yaman Selatan. Selain Tulaihah, Musailamah, dan Aswad, ternyata masih banyak nabi-nabi palsu bermunculan di klan-klan Arab. Alasan mereka hampir senada, bahwa Muhammad hanyalah diutus untuk golongannya saja. Maka mereka pun berlaku hal yang sama. Dalam Murtad Kesan dan Kisah mengenainya, karangan Muhammad Isa Selamat dan Haji Ahmad Muhdi Abdul Ghaffar disebutkan bahwa ada pula nama seperti Sajah binti Al-Harith, Ahmad bin Husain, Lokit, Mirza Ali Muhammad, Bahaullah, Al-Mukhtar bin Ubaidillah, Ibnu Sam'an, Amir bin Harb, Abu Mansur Al-Ijli, Ibnu Sa'id Al-Sajli, Abu Khattab Al-Asadi, Ibnu Bahram Al-Jubai, Hasan bin Hamdan, Abdul Qasim Al-Najar, Al-Muni'ul Qashar, Ibnu Kharba Al-Kindi, Abu Muslim Al-Shiraj, dan lain-lain. Selain sederet nama-nama tersebut, ada pula Haris bin Sa'ad, Isa al-Asfahan, Faris bin Yahya, dan Ishaq al-Akhras. Haris bin Sa'ad mendakwa diri menjadi nabi di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada masa Bani Umayyah. Banyak yang dapat dipengaruhi dan menjadi pengikutnya. Namun tak lama ia pun dapat dibunuh bersama pengikut-pengikutnya. Isa al-Asfahan mendakwa dirinya menjadi nabi di masa Khalifah Al-Mansur yang hidup pada masa Bani Abbasiyah berkuasa. Namun dia pun berhasil dihukum mati. Lalu Faris bin Yahya mendakwa dirinya menjadi nabi di masa pemerintahan Khalifah Al-Muqtaz di Mesir. Faris mengaku sebagai Nabi Isa dan mendakwa dapat menyembuhkan penyakit sopak, orang buta, penyakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Sementara Ishaq al-Akhras mengaku sebagai nabi di Asfahan atau Iran. Dia pandai membaca kitab Taurat, Injil, dan pandai menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Di antara ajarannya ialah, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepadanya, dialah orang-orang yang mendapat kemenangan. Karena kepandaiannya bertutur kata, banyak orang yang dapat dipengaruhi dan menjadi pengikutnya. Seperti nabi palsu lainnya, Ishak pun akhirnya dihukum mati. Menyikapi kemunculan nabi-nabi palsu, bagaimana reaksi Rasul? Adakah kegentaran di hatinya? Apakah Rasul takut menghadapi itu semua? Sebagai panglima perang, pemimpin kaum muslim, beliau tidak mau gegabah mengambil sikap. Mulanya memang Rasul tidak begitu menghiraukan fitnah dan hasutan yang gencar dilancarkan para nabi palsu. Begitu melihat situasi sudah tidak kondusif, terutama kaum muslim di kawasan Yaman yang telah termakan bualan Aswad al-Ansi, beliau pun memutuskan untuk bertindak tegas. Sikap dan tindakan para musuh agama itu sudah tidak dapat lagi ditolerir. Husain Haikal menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Wahb bin Yohanes untuk membawa sepucuk surat kepada pemuka-pemuka kaum muslim di Yaman dengan perintah agar mereka dapat mengembalikan kewibawaan agama dan siap menghadapi perang dan menumpas Aswad dan yang sejenisnya dengan jalan membunuh atau harus menyerbunya sekalipun. Tapi ketegasan sikap sang baginda itu tentu bukan menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan tindak kekerasan dalam menghadapi persoalan. Bukan pula beliau kompromistis yang dalam hal ini mudah diajak bermusyawarah dengan para musuh, seperti pendapat yang banyak dikemukakan kalangan liberalis selama ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetaplah Nabi dan Rasul yang baik hatinya, santun perangainya, meminjam istilah Haddad Alwi, peka dalam menyikapi persoalan umat, sabar saat ditempa musibah, serta sederet kehalusan budi yang banyak diungkapkan Allah dalam kalamnya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم دائما